the Hellcat. Film ini mengisahkan tentang sequel dari film Fast and Furious sebelumnya. Berawal di jalan, untuk balapan mereka memblok semua jalanan. Dan ini adalah sang koordinator balapan bernama Taj. Setelah semua siap, para pembalap berkumpul, namun ada satu peserta yang tidak hadir. Taj menawarkan pembalap keempat. 3 pembalap lainnya tidak keberatan siapapun yang diundang oleh Taj. Taj langsung menelpon Brian. I know this. Dengan waktu 4 menit, Brian sampai di arena balap. Saat keluar mobil, Brian langsung menaikkan taruhannya dan mengatakan kalau ada yang tidak setuju, lebih baik mundur saja. Karena gengsi, 3 pembalap lainnya mengikuti tawaran Brian dan mereka siap untuk balapan. How you like that, 4 foot? That's what I'm talking about, man. Good look, this is what you call mutual respect. Watch out. Tiba-tiba, banyak polisi mengepung mereka. Brian lari menggunakan mobilnya, namun ia tertangkap saat polisi menembakkan cakram ke mobil Brian. Brian dibawa ke kantor untuk diinterogasi. Kemudian, Ramon muncul dan membawanya ke sebuah ruangan. Mereka menjelaskan tentang seseorang bernama Carter Perron. Perron mempunyai bisnis impor-ekspor terbesar di Florida. Mereka juga berhasil menyelundupkan narkoba ke Miami. Mereka menyuruh Brian untuk menyamar sebagai pengemudi Perron untuk mencari informasi. Jika Brian menolak, ia akan ditangkap karena sudah banyak pelanggaran hukum yang telah dia lakukan. Dan jika Brian menerimanya, maka semua kasus mereka akan dihapus. Polisi itu menyuruh Agent Dunn untuk menjadi rekan Brian. Brian menolak karena Agent Dunn tidak tahu soal mesin. Brian ingin memilih sendiri rekannya. Ia lalu menyebutkan satu nama, yaitu Roman Pierce. Keesokan harinya, Brian dan Ramon pergi ke Barstow untuk menonton adu mobil. Di sana, Roman membantai semua musuhnya. Saat Roman selesai dengan aksinya, di sana ia melihat Brian. Roman mengira kalau Brian akan menangkapnya lagi. Ia berjalan pergi dari arena itu. Brian lalu mengejarnya dan mengatakan kalau ia sudah berhenti dari kepolisian. Roman yang mengingat kejadian 3 tahun lalu saat Brian memasukkannya ke dalam penjara, ia marah dan langsung memukul Brian. Lalu Brian mengatakan ia ingin menawarkan kesepakatan. Brian menjelaskan kalau Roman mau bekerja sama, ia akan dibebaskan dari semua hukumannya. Pada akhirnya, Roman menyetujui tawaran Brian, dan mereka langsung menuju kota untuk memulai. Setelah sampai, mereka dikenalkan dengan seorang wanita bernama Monica. Monica sendiri adalah agen yang sedang menyamar. Di awal film, Monica juga ada di arena balap Brian. Lalu mereka berdua, Brian dan Roman, diberikan masing-masing satu mobil. Dan aksi jalanan pun dimulai kembali. So you used to be a cop. I haven't decided yet. He got that from me. Mereka lalu menuju rumah Perron. Saat mereka sampai di sana, sudah ada beberapa pengemudi menunggu. Kemudian Monica menyuruh Roberto dan Enrique untuk mendapatkan foto para pengemudi dan mengambil nomor plat mereka semua untuk dikumpulkan. Roberto dan Enrique memanggil mereka semua untuk diperiksa. Monica menemui Perron dan mengatakan kalau para pengemudi sudah siap. Lalu mereka menemui para pengemudi, dan Perron mengatakan kalau mobilnya berada di tempat barang sitaan. Yang penting bukan mobilnya.
tapi paket yang ada di laci mobil tersebut. Dan siapa saja yang lebih dulu mengambil paket itu bisa bekerja padanya. Dan mereka semua bergegas langsung berangkat. Di sisi lain, ternyata polisi memasang GPS di mobil mereka berdua. Polisi melacak keberadaan mobil untuk mengikuti mereka. Brian dan Roman berhasil menggugurkan satu peserta di jalanan, dan Brian memulai aksi kerennya di depan Roman. That's the final crazy ass white boy. Brian dan Roman sampai lebih dulu di tempat penyitaan. Mereka menemukan mobil merahnya dan mengambil paket tersebut. Tiba-tiba, Agen Markham dan anak buahnya datang ke tempat itu. Akan tetapi, Roman langsung menembak ke arah ban mobilnya, sehingga mereka bisa kabur dari sana. Mereka kembali ke rumah Perron dan membawa paket tersebut. Roman mengatakan kalau mereka lapar. Monica lalu membawa Brian dan Roman ke tepi kolam. Di sana, makanan disediakan untuk mereka. Setelah makan, mereka bertanya pekerjaan apa yang akan mereka lakukan. Perron mengatakan kalau mereka harus mengantarkan mobil dari pantai utara ke Case. Setelah pekerjaan selesai, $100.000 sebagai imbalan. Lanjut, Perron menyuruh mereka berdua untuk datang ke klub tepat jam 12 malam. Setelah itu, mereka berdua pergi menuju bengkel Tate untuk mengeluarkan GPS dari mobil tersebut. Sesampainya di sana, Brian memperkenalkan Tate dengan Roman dan meminta tolong pada Tate selama beberapa hari agar Roman diizinkan tinggal di kapalnya. Tate selalu menyuruh mereka naik untuk melihat-lihat. Brian menanyakan kepada Jimmy apakah ia bisa mengeluarkan GPS dari mobilnya. Jimmy mengatakan kalau ia tidak bisa karena GPS dan mesinnya menjadi satu. Setelah itu, Brian mengatakan kepada Roman kalau Roberto dan Enrique mengikuti mereka. Saat itu Roman langsung mengecohkan perhatian dan membakar kaca depan mobil mereka. Brian dan Roman pergi menggunakan mobil Brian. Mereka menuju tempat persembunyian polisi untuk memberikan informasi. Namun, Agen Markham marah karena Roman menembaknya. Roman membela diri. Dia menembak karena kedatangan Markham bisa membuka penyamaran mereka. Markham mengatakan kalau dulunya Brian berkhianat kepada Ramon dan melepaskan sasarannya. Mendengar hal itu, Brian langsung pergi dari sana. Di luar, Roman yang penasaran menanyakan kembali kenapa ia melepaskan sasarannya. Namun Brian tidak mau menjawab. Malam harinya, mereka mengundang Pornji dan Fabio untuk balapan dengan bertaruh mobil. Loser walks home. We came to Brian lalu memberitahu Roman kalau mereka akan kalah kalau hanya adu cepat. Brian menyarankan untuk menggunakan segala cara untuk menang. Balap pun dimulai dengan aba-aba dari Suki. Hey, ready. I run these streets. Good move, kid. Let's see. Brian dan Roman berhasil memenangkan balapan tersebut dengan melakukan aksi ekstrim untuk menang. Saat mereka di klub Perron, Perron membawa mereka ke sebuah ruangan untuk menunjukkan sesuatu. Dan Perron juga membawa detektif Whitney karena ia menginginkan detektif melakukan satu pekerjaan lagi untuknya. Detektif Whitney menolaknya dan Perron langsung menghukumnya dengan menggunakan tikus. Did you know that Setelah disiksa oleh tikus, ia terpaksa menerima perintah Perron. Setelah pesta usai, Brian dan Roman kembali ke bengkel Tate untuk istirahat. Esok harinya, saat Brian masih tidur, ia merasa kalau ada orang yang mendekatinya. Ternyata yang datang adalah Monica. Ia mengatakan kepada Brian kalau pekerjaan mereka selesai, Perron akan membunuh mereka. Lalu Roman datang. Ia mengatakan kalau ada anak buah Perron di sana. Setelah melihat Monica, Roman menyadari kalau dua orang itu mencari Monica. Roman mengalihkan perhatian mereka sementara, sedangkan Monica langsung bersembunyi. Silk shirts. Karena kesal, anak buah Perron memaksa masuk ke dalam kapal.
dan menodongkan senjata ke arah Roman dan Brian. Setelah memasuki kapal, mereka tidak menemukan siapa-siapa. Roman mengusir mereka berdua. Karena kesal, Roberto langsung memukul Roman. Tiba-tiba, Peron datang melerai mereka dan langsung pergi. Di rumah, Peron menghampiri Monica dan menanyakan pergi kemana ia tadi pagi. Monica menjawab ia hanya pergi sarapan dengan teman-temannya. Sedangkan Brian dan Roman menemui agen Markham dan Ramon untuk memberikan informasi. Dia mengatakan kalau Peron mengancam seorang polisi agar memberi kesempatan mereka berdua untuk bisa masuk ke landasan udara di Cache, dan pesawat Peron menunggu di sana. Brian juga mengatakan kalau Monica memberitahunya setelah mereka mengantar uang, Peron akan membunuh mereka berdua. Mendengar hal itu, Ramon ingin membatalkan tugas mereka, namun Markham tetap ingin melanjutkannya, dan dia akan tetap menangkap Peron di landasan tersebut. Mereka berdua pergi dari tempat itu. Brian lalu menelpon Tej untuk meminta bantuan, dan mereka langsung menyiapkan mobil untuk pertunjukan besok. Spray. No, I'm thinking we may need. Man, when you start eating so much, Been up out here right now? I bet the doctor tell me I got a high getting in trouble, all the stupid things we. Besokan harinya, saat Peron meninggalkan rumah, agen yang sedang menyamar melaporkan kalau Peron menuju landasan. Semua polisi sudah bersiap untuk menangkap Peron. Di sisi lain, detektif Whitney sedang mengawasi anak buah Peron. Namun detektif Whitney yang mengingat ancaman Peron hanya bisa membiarkan mereka. Kembali ke Brian dan Roman, mereka mengikuti anak buah Peron ke tempat penyimpanan uang. Anak buah Peron mengambil uang itu dan memasukkannya ke dalam mobil. Lalu, detektif Whitney menyuruh anak buahnya untuk mengepung Brian dan Roman. Mereka langsung kabur dari sana menuju landasan udara Cache dan dikejar oleh banyak polisi. Di jalan, mobil Brian terkena tembakan cakram yang membuat mobilnya tidak bisa dikendalikan. Untungnya, Brian bisa melepas cakram yang membuat mobilnya hilang kendali tersebut. Di sini, Brian memiliki rencana berbeda untuk mengecoh para polisi. Dengan membawanya ke sebuah lapangan, Brian dan Roman memasuki garasi dan polisi mengepung mereka. Namun di dalam garasi ada ratusan mobil keluar untuk mengecoh polisi. Mobil Brian dan Roman langsung pergi dari tempat itu. Beberapa polisi terus mengejar mobil Brian dan Roman, hingga mobil mereka terkepung di suatu tempat. Dan ternyata yang berada di dalam mobil itu bukan Brian dan Roman, melainkan Tej dan Suki. Brian dan Roman berhasil lolos dengan menggunakan mobil lain yang sudah mereka siapkan. Brian menyuruh Roman melanjutkan rencana mereka. Roman langsung mengeluarkan anak buah Peron dari mobilnya, menggunakan kursi pelontar. Roman lalu memberitahu Brian kalau ia sudah aman dan ia meminta Brian bertemu di titik pertemuan. Di sisi lain, agen Markham langsung bergegas menangkap Peron yang berada di landasan. Namun di dalam mobil tidak ada Peron. Ternyata Peron sudah mengetahui rencana mereka dan membuat pertemuan di lokasi yang berbeda. Kembali ke Brian, ia ingin menggunakan kursi pelontar untuk anak buah Peron. Namun dia menyuruh Brian untuk menuju Telepon Point, yaitu titik lokasi untuk pertemuan yang baru. Saat Brian sampai di tempat itu, ada banyak anak buah Peron, dan ternyata Peron sudah mengetahui kalau Monica adalah seorang agen. Peron membawa Monica ke dalam kapal dan menyuruh anak buahnya untuk menyingkirkan Brian. Pada akhirnya, Peron berhasil kabur menggunakan kapalnya. Setelah itu, anak buah Peron ingin membunuh Brian. Untungnya, Roman datang dan langsung menabrak mobil yang berada di sana. Brian langsung melumpuhkan anak buah Peron dengan dibantu Roman. Brian dan Roman mengejar kapal menggunakan mobil. Saat ia mempunyai kesempatan, Brian langsung melompatkan mobil itu dengan kecepatan penuh ke arah kapal Peron. Saat berada di atas kapal, Peron mendekati mereka. Untungnya Brian langsung menembak Peron. Namun Peron tidak tewas. Saat ia ingin mengambil senjata, Monica lebih dulu mengambil senjata itu, sehingga Peron tidak bisa berbuat apa-apa dan akhirnya tertangkap. Sementara agen Markham dan anak buahnya baru tiba di tempat itu. Lalu mereka berterima kasih kepada Brian dan Roman, dan juga membersihkan semua kejahatan yang pernah mereka lakukan.
Lanjut Roman memberikan sebuah mobil agar mereka bisa kembali pulang. Mereka membuka sebuah bengkel dengan uang yang dicuri oleh Roman, yang dia selipkan di ikat pinggangnya.